Ada warik tuh di dalam. Nih di dalam sini nih. Warik? Iya teman, warik. Warik itu kan bahasa Banjar yang artinya monyet ekor panjang. Wah, kenapa dia bisa masuk ke dalam rumah warga? Wih, Bunda mau bawain bonus makan lagi nih buat Sobat Otan. Bunda! Nah gitu dong Kak Ika. Udah berani menyentuh permukaan air yang ada sobat-sobat otannya. Gak kayak awal-awal, parah banget. Cuma nyentuh air aja langsung teriak. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis adalah primata asli Indonesia. Di Indonesia, monyet ekor panjang telah lama dikenal karena penyebarannya sangat luas. Mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dengan lingkungan mereka tinggal. Hal inilah yang membuat monyet dapat hidup di segala kondisi ya teman. Hebat banget sih kamu Sob. Tan, Kak Iye sama teman-teman Animal Rescue Banjarmasin mau pergi ke satu pulau yang isinya teman-teman otan semua. Berangkat ya? Yes. Let's go. Untuk menuju ke Pulau Kembang, kita bisa menggunakan perahu wisata seperti ini teman. Waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam. Jadi kita bisa deh beristirahat sejenak sambil menikmati kota Banjarmasin. Oke, kita udah sampai Otan. Sekarang kita lihat sahabat Otan di alamnya ya. Yuk. Selamat datang di Pulau Kembang. Pulaunya monyet ekor panjang. Lihat, baru saja Kak Iye dan teman-teman Animal Rescue datang, monyet yang ada di dalam hutan langsung keluar semua. Wah. Jadi kalian datang untuk menyambut Kak Iye ya? Luar biasa emang Kak Iye. Pesonamu emang gak ada duanya. Oh iya teman, Pulau Kembang itu sebuah delta yang letaknya ada di tengah Sungai Barito di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Nah, kalau kalian lagi liburan sekolah, cobalah sesekali bermain ke sini. Tengokin sobat-sobat otan yang imut dan lucu ini. Kalau di Pulau Kembang ini Kak Iye bisa dekat ini sama sobat-sobat otan. Tapi namanya hewan liar, tetap kita harus hati-hati ya karena pergerakan mereka nggak bisa kita prediksi. Walaupun lucu dan imut, monyet ekor panjang terkenal agresif jika merasa terganggu. Bercandain boleh, tapi jangan kelewatan ya. Pada dasarnya mereka itu baik dan ramah loh. Tuh lihat, Kak Iye aja bisa ngambil gambar sedekat itu. Cie, Kak Iye emang the best deh. Baru aja kenal, tapi udah bisa sedekat itu sama sobat otan si monyet ekor panjang. Emang boleh seikrip itu? Nggak tahu kenapa nih Tan, tiba-tiba si monyet naik ke pundak Kak Iye nih Tan. Mungkin karena bau badan Kak Iye udah sama ya. Beberapa teman dari Animal Rescue juga ada loh yang dikerubutin sama kawanan monyet. Ya, semua akan baik-baik saja, asalkan kita nggak sekali-sekali menyakitinya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, lebih baik kalian diam ya. Dan jangan sekali-sekali menatap wajahnya secara langsung. Karena mereka nggak suka banget ditatap seperti itu. Mereka menganggap tatapan itu sebagai sebuah hadaman. Emang monyet di Pulau Kembang ini agak lain ya teman. Jadi mereka emang friendly banget. Tapi menurut warga sekitar, meskipun terlihat friendly, kita tetap tidak boleh mengganggunya. Karena kalau sampai kita mengganggunya,
bukan hanya satu atau dua ekor yang akan marah, tapi satu kelompok bisa ikutan marah dan menyerang kita. Ngomongin soal Pulau Kembang, mungkin teman-teman di rumah kebingungan nih, kenapa pulau ini dinamakan Pulau Kembang? Padahal kan di sini yang banyak monyet, bukan kembang atau bunga. Jadi begini teman, menurut sejarah, Pulau Kembang berasal dari kapal Inggris yang dihancurkan oleh orang Biaju pada tahun 1750-an. Kemudian kapalnya karam. Setelah beberapa tahun, kapal yang terombang-ambing ini mulai ditumbuhi pepohonan dan menjadi sebuah pulau. Kemudian si pulau dihuni sekelompok monyet ekor panjang yang beranak pinak sampai saat ini. Namun masyarakat percaya kalau monyet-monyet di sini dipimpin oleh seekor monyet putih yang sangat besar. Tapi kalau dari tadi Otan perhatikan, kayaknya sih nggak ada yang monyet putih tersebut. Ya, namanya juga mitos. Kebenarannya masih belum bisa dipastikan ya teman. Asik bener sih pada main air. Otan jadi pengen ikutan deh. Oh iya teman, monyet ekor panjang memang terbiasa hidup berkelompok ya. Dalam satu kelompok, jumlahnya pun berbeda-beda. Mulai dari belasan sampai puluhan juga ada tuh. Hampir setiap hari, sobat Otan ini menghabiskan waktu di atas pohon untuk makan dan juga beristirahat. Tapi kalau cuacanya mulai panas, mereka pasti langsung main air kayak begini. Lihat, happy banget kan mereka. Ada yang berenang, menyelam, dan ada juga yang melompat dari ketinggian. Rasa-rasanya Pulau Kembang ini jadi kayak wahana rekreasi deh buat mereka. Cie. Tuh kan, Kak Iye mulai digodain lagi sama seekor monyet betina. Kelihatannya dia sangat nyaman ya sandaran di kepala Kak Iye. Tapi kamu jangan ganggu Kak Iye ya sob. Kak Iye sedang mengambil gambar yang bagus buat teman-teman di rumah. Kalau dilihat-lihat, ternyata setiap monyet memiliki penampakan wajah yang berbeda-beda ya. Lucu-lucu banget, gemesin. Otan titip, tetap jaga kelestarian mereka ya teman-teman semua. Ada warik tuh di dalam. Nih di dalam Apa? sini nih. Warik? Iya teman, warik. Warik itu kan bahasa Banjar yang artinya monyet ekor panjang. Wah, kenapa dia bisa masuk ke dalam rumah warga? Tidak! Apa yang kamu lakukan sih sob? Waduh, bahaya. Bahaya buat sobat Otan, bahaya juga buat manusia kalau begini. Warga resah karena hampir setiap hari monyet datang dan masuk ke dalam rumah warga. Tolong segera dievakuasi ya paman-paman. Pastikan semuanya aman terkendali dan tidak ada yang tersakiti. Ya, ada laporan monyet liar di rumah warga di Sungai Ande. Tolong disiapkan perlengkapannya. Ganti. Ya mas, kami siapkan ganti. Bang Andi, Bang Angga, Bang Yudi berangkat ke lokasi evakuasi monyet. Weh, memang TOPBGT deh paman-paman dari Animal Rescue Banjarmasin ini. Baru saja dapat laporan, mereka langsung bergegas menuju KKTP. TKP. Karena yang mau dievakuasi ini monyet ekor panjang, jadi kita perlu membawa monyet lainnya sebagai pemancing ya teman. Seperti yang kita ketahui, monyet ekor panjang itu sangat agresif kalau melihat monyet dari kelompok lainnya. Nah, untuk mempermudah proses evakuasinya, jadi kita juga perlu bantuan sobat Otan ini. Itu dia! Monyetnya ada di dalam sana, Paman! Meskipun masih anakan monyet, tapi tetap saja dia berbahaya ya, teman. Hati-hati ya, Paman! Keselamatan tetap nomor 1! Monyet ekor panjang kerap kali masuk ke area pemukiman warga bukan tanpa sebab ya teman. Alasan utamanya ya karena makanan di habitat mereka yang semakin sedikit.
Habitat hutan tempat tinggal mereka pun semakin sedikit akibat tumpukan lahan oleh manusia. Kasihan ya Sobat Totan. Eits, tenang teman. Paman ini bukan sedang mau menyakiti Sobat Totan kok. Paman hanya mau membuat dia tenang agar lebih mudah proses evakuasinya. Alat yang digunakan Paman adalah sipet. Untuk menggunakan alat ini dibutuhkan keahlian khusus, jadi nggak sembarang orang bisa melakukannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diamkan dulu sampai dia tertidur ya teman. Oh iya, proses bius ini dilakukan bukan semata-mata untuk mempermudah proses evakuasi ya teman, tapi lebih dari itu, agar si Sobat Totan ini tidak mengalami trauma yang dapat membahayakan kesehatannya. Kamu yang tenang ya Sob, kamu sudah berada di tangan yang tepat kok. Totan jamin, paman-paman ini bisa merawatmu dengan baik. Dapat wariknya. Dapat sudah. Kamu bawa dulu lah, kata bantu lah. Setelah dievakuasi, biasanya monyet ini akan dibawa ke klinik untuk dicek kesehatannya oleh dokter hewan. Dokter akan memastikan apakah di tubuhnya terdapat luka atau tidak. Kalau Otan lihat-lihat, anak monyet ini cukup baik kesehatannya. Matanya cerah, bibirnya juga tidak pucat, dan giginya terlihat bersih. Namun karena dia masih anak-anak, gigi taringnya juga belum tumbuh sempurna ya. Sehingga untuk jenis makanan yang bisa ia makan juga masih sangat terbatas. Sekarang kamu baik-baik di sini ya Sob. Sampai tiba waktunya, kamu akan dirilis ke habitat alamimu. By the way, ibumu kemana sih Sob? Jangan-jangan kamu nakal sih, jadi terpisah dari kelompokmu. Nah teman-teman di rumah, kalau lagi main jauh hati-hati ya. Jangan sampai kesasar kayak Sobat Totan ini. Kalian gak mau kan jadi anak hilang? Ada apa lari-lari? Kalian lagi lomba lari ya? Atau jangan-jangan kalian mau kabur? Jangan kabur! Sekarang Tan, saatnya domba-domba ini mau olahraga bareng Bunda. Masuk sana, ayo Pak! Ayo! Ya ampun, ternyata ada Bunda yang buka gerbang. Pantesan mereka langsung lari kencang begitu suara gerbang terbuka. Loh, kok kalian balik kanan masuk kandang lagi sih? Ayo masuk, Kucing ayo, sudah, masuk, sudah. Walah, ternyata hujan. Baru juga keluar gerbang. Cuaca nggak mendukung. Sabar ya Dorut. Tan, dombanya pinter. Begitu hujan, langsung lari masuk kandang. Takut air, takut hujan, lari semua sana masuk semuanya. Iya, Otan tahu kok Sobat Totan ini bukan malas olahraga sama Bunda. Meskipun terkenal tangguh, tapi pada dasarnya domba itu takut air. Makanya hujan baru rintik-rintik, mereka udah lari masuk kandang lagi. Tapi bisa jadi insting mereka lari begitu untuk mencari perlindungan kalau ada petir. Nah, begitu langit cerah lagi, mereka langsung brrrr, pada lari keluar lagi. Ternyata domba lari lumayan kencang juga ya. Kecepatan larinya setara 60 km per jam.
liar yang hidup di alam. Mereka harus punya kemampuan berlari karena adanya pemangsa seperti serigala ataupun harimau. Hei, tungguin! Pasukan kalian ketinggalan satu nih. Kamu kasihkan makan ya sob, jadi telat lari. Saat makan rumput, domba lebih selektif daripada sapi. Rumput yang mereka pilih yang segar-segar dan menghindari yang terkontaminasi racun. Apa? Tolong cariin, ada kambing yang hilang. Di mana? Di sini? Iya, di sini. Masuk sini? Iya, masuk sini. Waduh, masuk sini. Ayo kita cari, Mang. Ayo. Perasaan Otan nggak enak nih kalau dombanya masuk sini. Om Editor, coba Otan mau lihat dari atas dong. Nah, kan bener apa kata Otan? Tempatnya labirin kayak gini, pusing. Bun, ke kanan ya. Nah, lurus ke sana, Bun. Aduh, docilnya pindah, Bun. Nah, ini docil. Waduh, ini gimana ceritanya? Kalau gini sih Maps juga nggak bisa bantu, Bun. Coba Om Editor, kasih tahu Otan, posisi dombanya di mana sekarang. Domba itu sifatnya jinak banget, tapi ini jadi salah satu kelemahannya. Dia mudah hilang atau tersesat kayak gini nih. Aduh Sob, kamu pakai acara masuk labirin segala. Itu Bunda muter-muter nyariin kamu loh. Wah, loh, Dan, kayak di sini. Deket sini kan, mari. Nah, itu Bun. Pas banget jalan buntu. Pasti Docil nggak bisa kabur kemana-mana lagi, Bun. Dan, lari itu kenceng banget. Udah, enggak kuatan. Oh, dia masuk ke jalan buntu. Jadinya dia berani tenang kan. Kamu juga capek ya. Syukurlah, Docil ketangkap juga. Aduh, kamu udah capek kan? Kamu ini kecil-kecil rasa ingin tahunya tinggi banget sampai nyasar ke labirin ini. Ayo Bun, amankan Docil Bun. Meskipun domba Garut itu terkenal kakinya kokoh kuat, tapi kalau masih anak ini kakinya masih rawan patah. Harus hati-hati nih ya. Aduh. Nah, iya bener Bun. Gendongnya nggak boleh asal. Apalagi angkat kakinya doang. Soalnya masih rentan. Ngomong-ngomong, Bunda tahu jalan keluarnya nggak ya? Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ketemu jalan, Tan. Pusing muter-muter di dalam. Kamu lihat ya Allah. Biar Rotan kasih tunjuk kandangnya si Docil. Ini dia tempat Docil kumpul bareng teman-temannya. Bersih dan rapi kan? Di sini ada domba jenis Dorper dan domba Garut. Mereka lebih suka berkelompok, makanya kemana-mana selalu rombongan. Gak bisa terpisah dari kawanannya. Waduh, ada aja dramanya. Si Docil kabur ke labirin, terus domba-dombanya mau digembalain keburu hujan. Ya udah, sekarang waktu yang paling kalian tunggu-tunggu. Waktunya makan. Udah lagi bawa rumput serasa nih. Wangi tak? Harum. Lagi enak-enak kayak gini malah turun. Ya udah berhenti atau aku turun. Nah, ayo. Ya. Oh alah. Aduh. Ya udah ayo dorong Bapak sini. Ayo. Ayo. Bunda ini ada-ada aja. Pakannya aja udah berat Bun buat 150 ekor domba. Terus tambah Bunda.
Kalau rodanya bisa nangis, pasti nangis, Bun. Begitu Mang Dede mulai keliling, denger deh suara dombanya makin kencang. Oh iya, daya ingat domba cukup baik loh. Bisa dibilang mirip dengan manusia. Mereka mampu mengingat puluhan orang dalam 1 tahun. Setiap hari kan Mang Dede yang kasih makan. Udah pasti keberadaan Mang Dede paling ditunggu sobat-sobat Otan. Wah, kalau Bunda udah pernah kasih pakan, akan diingat juga tuh sama mereka. Wih, Bunda mau bawain bonus pakan lagi nih buat sobat Otan. Bunda! Dalam hitungan 3, 2, 1. Sobat-sobat Otan dari jauh udah cium aroma pakan yang menyengat. Jadi langsung gercep nyamperin Bunda deh. Tan, kambingnya nyium-nyium Bunda kan. Ini yuk. Ya. Udah yuk, berhenti makannya. Itu kan stok makan buat sore. Nanti Bunda kasih lagi kok. Udah ya, tinggal ya ini buat nanti sore ya. Kekenyangan nanti malah kamu sakit. Ayo, udah yuk. Udah. Dah. Julukan Kota Domba sangat melekat ya buat Kota Garut. Keberadaan domba Garut atau domba priangan bisa dibilang paling unggul dibanding spesies domba lain di Indonesia. Tan, kita jalan-jalan keliling alun-alun Garut. Ayo, oke, asik. Wah, Bunda ikut naik juga. Ternyata Delto bukan cuma buat anak-anak aja. Yang penting beban maksimalnya 150 kg. Loh, kok kamu makin ngebut, Sob? Wah, rupanya si Dorot gak mau kalah karena lihat ada delman lain. Pegangan, Bun! Dorotnya ngacir! Loh, kamu kenapa, Kak? Kok sampai kaget gitu sih? Masa sih Sobat Otan di sini isengin kamu, Kak? Nggak mungkin dong. Nggak tahu kenapa, aku mual banget setiap aku lihat ikan dan udah pengen muntah banget. Wah, kasihan nih Kak Ika kalau dibiarin terus. Masa Kak Ika takut sama Sobat Otan yang lucu, imut, dan menggemaskan begini? Otan harus minta bantuan nih sama psikolog handal. Kak Citra, tolongin Otan dong. Ada teman Otan yang takut ikan nih. Gimana ceritanya Mbak? Bisa katanya takut sama ikan ya? Iya betul, aku kayak sebenarnya kayak lebih ke geli gitu loh lihat ikan. Terus kalau aku udah mencoba mendekat, itu kayak mual banget rasanya. Mual banget. Nggak boleh dibiarin nih kalau begini ceritanya. Masa iya sih Kak Ika mau terus-terusan takut sama ikan? Kak Citra, ayo coba dicari tahu dulu tingkat ketakutan Kak Ika ini seberapa besar sih sama ikan. Wah, kok sampai sebegitunya sih Kak Ika takut sama Sobat Otan yang lucu ini? Gimana sih kondisi sebenarnya Kak Citra? Nah jadi Tan, kita sama-sama bisa lihat tadi ya bahwa Mbak Ika ini semakin mendekati ikan ya yang membuat dia takut gitu kan ya. Nah ini tuh semakin memang skala ketakutannya tinggi gitu ya. Itu pas dia mencoba untuk menyentuh air berisi ikan gitu ya. Ketika semakin menjauh gitu ya, turun lagi ketika dia menghampiri kolamnya, makin turun lagi ketika dia berjauhan sama kolam. Nah itu ketakutannya semakin rendah gitu ya. Jadi memang di sini kita bisa lihat biasanya seseorang yang mengalami fobia semakin dekat dia terpapar objek, maka semakin tinggi juga tuh ketakutan yang dialami.
Waduh, nggak bisa dibiarin nih. Nggak boleh kelamaan Kak Ika bermusuhan dengan sobat Otan satu ini. Tapi nggak bisa juga kita menyalahkan Kak Ika, teman. Karena apa yang terjadi pada Kak Ika atau yang disebut juga fobia seperti ini pasti ada alasan atau penyebabnya. Harus dicari tahu dulu nih, biar Otan dan Kak Citra bisa menentukan langkah selanjutnya. Jangan sampai aja Kak Ika takut sama Otan juga. Otan kan lucu, masa iya takut? Jadi awalnya gimana Kak Ika? Tadi tuh kayak lihat ikan, tapi ikannya tuh kayak mau nyerang aku. Terus ikannya tuh kayak mau gigit. Kayak seolah-olah tuh kayak ikannya tuh nggak suka aku deketin gitu. Jadi akunya takut banget. Iyalah Kak Ika, gak mungkin dong sobat Otan yang lucu-lucu ini gigit kakak. Kalau deketin sih mungkin aja, karena Kak Ika cantik. Wajar dong kalau sobat Otan si ikan hias pengen kenalan sama Kak Ika. Sepertinya harus diterapi nih biar gak berlarut-larut ketakutan. Proses penyembuhan emang gak bisa instan ya teman-teman. Semua harus step by step. Terus Kak Citra juga harus tahu dulu kisah dibalik rasa takut itu ke ikan. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi fobia. Seperti ada kejadian yang tidak mengenakan saat kecil dan membuat traumatik pada diri. Bisa juga karena pola pikirnya udah terbentuk menjadi jelek karena fobianya. Apapun itu masih bisa disembuhkan kok, asalkan ada kemauan dan keinginan merubah pola pikirnya juga. Untung selama ini belum ada yang fobia ke Otan. Gimana mau fobia? Kan Otan memberikan informasi dan manfaat yang luar biasa. Ya kan teman? Untuk kasus takut pada ikan, terapinya pun perlahan-lahan dengan memperlihatkan gambar ikan. Tujuannya untuk melihat reaksi ataupun apa yang Kak Ika rasakan jika melihat sobat Otan di dalam gambar ini. Lalu harus dilakukan berulang-ulang juga sampai Kak Ika terbiasa dan tidak ada rasa takut lagi. Baru lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi Mbak Ika ini mengalami ketakutan terhadap ikan karena sebelumnya punya pengalaman nggak menyenangkan nih dengan ikan ya. Jadi pola pemikiran Mbak Ika terhadap ikan itu menjadi kurang sesuai. Ikan yang hias gitu ya yang sebenarnya tidak mengancam jadi justru menakutkan buat Mbak Ika. Mbak Ika lebih memilih untuk menghindar dari ikan gitu ya, bahkan nggak mau menyentuh ikan tersebut. Wah, jadi begitu ya Kak Citra. Ayo semangat Kak Ika. Sobat Otan satu ini gak bakal nyakitin kamu kok. Otan jamin mereka bisa dijadikan teman bermain. Saatnya kita lihat perkembangan dari Kak Ika nih. Karena ia sudah berlatih ataupun mencoba merubah pola pikirnya agar tidak takut lagi sama Sobat Otan ini. Nah gitu dong Kak Ika. Udah berani menyentuh permukaan air yang ada sobat-sobat Otannya. Gak kayak awal-awal, parah banget. Cuma nyentuh air aja langsung teriak. Yeay, sudah ada perkembangan yang baik. Otan seneng deh. Selanjutnya gimana dengan kondisi yang terdapat banyak ikan atau akuarium di sekelilingnya? Kalau dulu kan benar-benar nggak bisa dan sampai mual. Wih, mantap Kak Ika. Udah nggak mual kan? Kemajuannya luar biasa deh. Pelan-pelan tapi pasti Kak. Kalau masih ada ketakutan itu wajar kok. Yang penting ada perubahan dari hasil terapi yang sudah dilakukan. Kalau nyentuh udah berani belum ya Kak Ika? Kita coba yuk Kak Ika. Pelan-pelan aja, jangan panik. Tarik nafas. Mantap Kak Ika. Keberanian kamu itu patut diacungi jempol loh. Perkembangannya bikin Otan seneng deh. Tan, ternyata kondisi Mbak Ika sudah lebih baik. Mbak Ika sudah mulai berani untuk melihat lebih dekat ya si ikannya.
dan juga mulai berani untuk menyentuh ikan. Tapi Mbak Ika tetap perlu terus berlatih teknik-teknik yang sudah dipelajari dalam sesi terapi supaya lebih nyaman dan tenang lagi saat melihat ikan. Iya Kak Citra, Otan juga senang loh melihat perkembangannya Kak Ika. Sobat Otan yang lucu-lucu ini nggak ditakutin lagi jadinya. Asik. Gimana Kak perasaannya sekarang? Pasti happy dong dengan perubahannya. Tadi jujur pertama kali nih aku pegang ikan, pas yang di akuarium itu rasanya masih mual banget. Terus juga masih takut, geli banget. Nah, makin kesini aku coba, ternyata ikan itu nggak seserem yang aku bayangkan. Aku bisa pegang ikannya, walaupun ya masih takut-takut lah ya, tapi aku mau tetap berusaha biar aku nggak takut lagi sama ikan gitu. Betul Kak Ika, semangat ya, sampai benar-benar hilang ketakutannya dengan ikan. Otan pantau terus sampai nanti benar-benar hilang rasa takutnya.